Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas Line Canvas. Untuk usahanya sendiri adalah usaha resbol. Sebelum kita mulai ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama ada Setio Budi Utomo, Nanang Ridwan, dan saya sendiri Nia Putri Ningsih. Hai, baik. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama ada problem customer atau masalah yang dihadapi oleh customer atau pelanggan. Nah, mereka menghadapi beberapa masalah dalam pengalaman membeli dan mengkonsumsi makanan resbol. Di antara lain, yang pertama ada kualitas makanan yang buruk. Konsumen resbol mengalami masalah dalam kualitas makanan seperti bahan makanan tidak segar atau makanan yang sudah basi. Hal ini dapat mempengaruhi rasa makanan dan juga dapat menyebabkan masalah kesehatan. Yang kedua ada ketidaksesuaian harga dan kualitas makanan. Konsumen resbol merasa bahwa harga yang mereka bayar tidak sebanding dengan kualitas makanan yang mereka terima. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan berdampak pada loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga ada kurangnya variasi menu. Konsumen resbol mungkin bosan dengan menu yang kurang bervariasi dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah, kurangnya variasi menu dapat membuat konsumen beralih ke usaha makanan yang lain yang menawarkan lebih banyak pilihan. Variasi menu merupakan hal yang penting dalam bidang kuliner karena bisa menarik minat dari pelanggan. Dan yang terakhir ada ketidakcocokan dengan selera dan preferensi pribadi. Konsumen resbol mungkin tidak cocok dengan rasa atau bahan makanan tertentu yang digunakan dalam makanan atau mungkin memiliki preferensi dari makanan mereka pribadi. Hal ini adalah termasuk masalah atau problem customer. Ya, dan ini mempengaruhi pada minat-minat pelanggan atau mereka membeli. Yang selanjutnya yaitu customer segment dan strategi usaha resbol. Yang pertama yaitu pelanggan usia muda, milenial, dan Gen Z. Pelanggan usia muda ini biasanya cenderung mencari makanan yang enak, instagramable, dan sehat. Strategi yang dapat dilakukan oleh bisnis resbol adalah dengan menciptakan menu kreatif dan unik, menampilkan makanan dengan presentasi yang menarik dan instagramable, serta mengedepankan bahan makanan yang sehat dan organik. Bisnis juga dapat memperluas kehadirannya di media sosial untuk menjangkau generasi ini dan berinteraksi dengan mereka melalui platform online. Yang selanjutnya yaitu pelanggan usia produktif, yaitu usia 30-50 tahun. Pelanggan usia produktif biasanya mencari makanan yang cepat dan mudah disiapkan. Strategi yang dapat dilakukan oleh bisnis resbol ini adalah dengan menyediakan opsi pesan antar atau pengambilan di toko yang cepat dan efisien, serta menyediakan pilihan makanan yang mudah dibawa dan dimakan di luar restoran. Bisnis ini juga dapat menawarkan promo untuk pelanggan yang ingin memesan makanan secara rutin, seperti program langganan atau diskon khusus. Yang selanjutnya yaitu pelanggan usia lanjut. Pelanggan usia lanjut cenderung mencari makanan yang sehat dan bergizi untuk mempertahankan kesehatan mereka. Strategi yang dapat digunakan oleh bisnis resbol ini adalah dengan menyediakan menu dengan pilihan makanan yang rendah kalori, bebas gluten, dan bebas lemak trans. Bisnis ini juga dapat menambahkan suplemen makanan seperti sayuran dan protein untuk memastikan bahwa pelanggan usia lanjut mendapatkan nutrisi yang cukup. Yang selanjutnya yaitu pelanggan keluarga. Pelanggan keluarga biasanya mencari makanan yang sehat dan enak untuk seluruh keluarga. Nah, strategi yang dapat digunakan oleh bisnis resbol ini adalah dengan menyediakan menu makanan yang beragam dan mencakup pilihan makanan yang baik untuk seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak. Bisnis ini juga menawarkan paket makan untuk keluarga dengan harga yang terjangkau. Solusi usaha resbol.
Solusi ini adalah solusi dari problem customer dan customer segment yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak tadi. Untuk solusi yang pertama adalah gunakan bahan makanan segar dan berkualitas. Untuk solusi yang poin kedua, berikan harga yang sebanding dengan kualitas makanan. Untuk poin yang ketiga dari solusi ini adalah tawarkan variasi menu yang mencakup pilihan makanan yang sehat dan bergizi. Untuk poin yang keempat, berikan pelayanan yang ramah dan efisien kepada pelanggan. Keuntungan yang tidak fair dari sudut pandang rekan bisnis. Yang pertama adalah potensi pasar yang luas. Risbol adalah makanan yang populer dan diminati oleh banyak orang, sehingga memiliki potensi pasar yang luas. Bisnis risbol dapat menjangkau berbagai segmen pasar, dari anak-anak hingga orang dewasa, dan dari kalangan ekonomi menengah hingga atas. Untuk poin yang kedua, mudah dikembangkan. Bisnis risbol dapat dikembangkan dengan mudah karena bahan-bahan yang diperlukan relatif mudah didapatkan dan tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Selain itu, resep dan variasi menu dapat diubah-ubah sesuai permintaan pelanggan, sehingga dapat meningkatkan minat pelanggan. Untuk poin yang ketiga, konsumen cenderung menginginkan makanan yang sehat. Saat ini, banyak konsumen yang lebih memperhatikan kesehatan dan mencari makanan yang sehat. Risbol yang terdiri dari nasi dan bahan-bahan makanan segar dapat menjadi pilihan yang tepat dan baik untuk mereka yang ingin makan dengan sehat. Untuk poin yang keempat adalah biaya produksi yang rendah. Bisnis risbol memiliki biaya produksi yang relatif rendah karena bahan-bahan yang digunakan tidak terlalu mahal. Selain itu, dengan penggunaan bahan makanan lokal dan segar, bisnis risbol dapat meminimalisir biaya pengiriman dan pengawatan bahan makanan. Untuk poin yang kelima, peluang untuk membuka cabang. Risbol dapat dijual melalui berbagai macam saluran penjualan, seperti kios, restoran, dan food court. Hal ini merupakan peluang untuk membuka cabang di tempat-tempat yang strategis dan meningkatkan probabilitas bisnis. Untuk poin yang terakhir, meningkatkan kreativitas. Bisnis risbol dapat membuka peluang untuk meningkatkan kreativitas dalam mengelola bahan makanan dan meracik menu. Hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan dan memberikan nilai tambah bagi bisnis. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan Kak Nia Putri Ningsih. Untuk selanjutnya adalah aliran pendapatan atau sumber-sumber pendapatan yang kita peroleh atau usaha risbol ini peroleh. Yang pertama dari kita dapatkan penjualan makanan. Hal ini merupakan pendapatan utama dari usaha risbol karena pelanggan membeli makanan dan kita mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Itu merupakan hasil atau sumber-sumber pendapatan. Yang kedua adalah delivery atau pengiriman. Kita menyediakan layanan pengiriman makanan, maka pendapatan juga dapat berasal dari biaya pengiriman yang dibebankan kepada pelanggan. Yang ketiga ada catering. Kita juga memperluas usaha kita dengan menyediakan layanan catering untuk acara-acara seperti pesta ulang tahun, acara pernikahan, acara bisnis. Dalam hal ini pendapatan juga berasal dari biaya catering yang kita peroleh dari klien-klien kita. Selanjutnya adalah kerjasama dengan pihak lain atau bermitra. Kita juga bisa menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti restoran atau toko bahan makanan untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan. Dalam hal ini, pendapatan dapat berasal dari komisi atau presentasi dari penjualan yang dilakukan melalui kerjasama tersebut. Baik, pada slide ini saya akan menerangkan struktur biaya dari usaha risbol. Yang pertama adalah nasi. Nasi adalah bahan utama dalam risbol. Yang kedua ada sayuran. Berbagai sayuran seperti wortel, kurbis, brokoli, jagung manis, mentimun, selada, tomat, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada protein. Protein di sini adalah antara lain daging sapi, ayam, ikan, udang, atau tahu. Untuk yang keempat ada saus. Saus atau desain bisa digunakan untuk menambah cita rasa pada risbol. Untuk yang kelima, bumbu. Bumbu ini seperti bawang putih, bawang bombay, jahe, lada, dan garam. Untuk rincian harganya, untuk
satu porsi katsu risbol katsu adalah diantara lain nasi 2400, sayuran 3000, protein 2500, saus 1000 dan bumbu 2000. Dan lain-lain ada 3000 rupiah. Total pengeluaran per porsi sebesar 13.900 rupiah dengan harga jual sebesar 25.000 rupiah. Rincian fixed cost usaha risbol adalah fixed cost antara lain biaya sewa sebesar 300.000 rupiah. Yang kedua, biaya gaji karyawan. Ini untuk satu orang ya, sebesar 1.400.000 rupiah. Untuk yang ketiga, biaya listrik, air, gas, dan lain-lain sebesar 50.000 rupiah per bulan. Untuk biaya iklan sebesar 100.000 rupiah. Total menjadi 1.850.000 rupiah. Dalam satu hari usaha kami memproduksi 25 porsi risbol. Biaya bahan baku untuk membuat satu risbol katsu adalah 10.900 rupiah. Sedangkan biaya tenaga kerja untuk membuat satu porsi risbol katsu adalah 2.400 rupiah. Usaha kami juga mengeluarkan biaya variabel lainnya sebesar 3.000 rupiah untuk setiap porsi yang diproduksi dari usaha kami. Berapakah variabel cost per porsi tersebut? Variabel cost per porsi adalah 16.300. Artinya untuk memproduksi satu porsi risbol katsu, usaha kami harus mengeluarkan biaya variabel sebesar 16.300. Dan usaha risbol kami memproduksi dan menjual dengan target 650 porsi dalam satu bulan dengan total biaya produksi sebesar 1.850.000 rupiah. Biaya variabel untuk per porsi sebesar 16.300 rupiah. Fixed cost per bulan dapat dihitung dengan rumus fixed cost sama dengan total biaya dikurangi biaya variabel per porsi dibagi jumlah porsi. Fixed cost sama dengan 1.850 dikurangi 19.300 rupiah dibagi 650 porsi sama dengan 1.830.700 rupiah dibagi 650 sama dengan 2.900. Fixed cost sama dengan 2.900. Dapat dilihat bahwa biaya tetap atau fixed cost per unit usaha kami adalah sebesar 2.900 rupiah. Keuntungan per bulan risbol katsu adalah keuntungan dapat dihitung dengan rumus keuntungan sama dengan pendapatan dikurangi total biaya produksi sama dengan 16.250.000 rupiah dikurangi 12.480 rupiah sama dengan 3.770.000 rupiah per bulannya. Terima kasih. Slide selanjutnya akan diterangkan oleh Kak Nia Putri Ningsih. Dan yang selanjutnya lagi ada metrik kunci atau key metric seperti target penjualan. Nah, perusahaan kita menetapkan target penjualan dalam jumlah tertentu dan periode waktu tertentu. Target penjualan kita sebesar 650 unit produk dalam satu bulannya. Untuk perusahaan atau target pendapatan, perusahaan menetapkan target pendapatan jumlah dalam waktu tertentu dan periode waktu tertentu. Target pendapatan kita sebesar 16.250.000 dalam satu bulan atau perharinya 25 unit dengan pendapatan 625.000. Keuntungan kita bisa peroleh untuk perharinya adalah 145.000 dan untuk keuntungan per porsinya kita mendapatkan 5.800. Yang selanjutnya itu saluran membangun struktur komunikasi yang baik kepada pelanggan, yaitu berkomunikasi yang baik. Perusahaan risbol dapat membangun seluruh komunikasi yang mudah diakses oleh pelanggan, seperti nomor telepon, customer service, email, atau media sosial. Perusahaan juga dapat membuat website dan aplikasi mobile yang mudah digunakan dan memberikan informasi yang lengkap tentang produk, jasa, dan informasi tentang bisnis ini. Yang kedua yaitu meningkatkan responsivitas dan kecepatan tanggapan. Meningkatkan responsivitas dan kecepatan tanggapan terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan. Dan ini dapat dilakukan dengan menyediakan customer service yang ramah dan profesional,
memantau media sosial dan email dengan teratur dan serta menyelesaikan masalah pelanggan dengan cepat dan efektif. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi yang lengkap dan jelas. Yang selanjutnya yaitu mengedepankan kualitas produk dan layanan. Perusahaan Resbol dapat mengedepankan kualitas produk dengan layanan untuk merumuskan pelanggan. Yang kelima yaitu melakukan survei kepuasan pelanggan. Perusahaan Resbol dapat dilakukan survei kepuasan pelanggan secara rutin untuk mendapatkan masukan dan umpan balik dari pelanggan.